fakta, iya, bla 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 gitu kan. Terus kayak ada lagi nomor 5 paling mencengangkan gitu ya kan. Itu kan kayak kita tuh tergiur untuk melihat gitu. Halo everyone, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bareng aku Reja, dan pastinya aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani oleh 2 kali berturut-turut Daniel Rusa. Ya ampun, jangan bosan-bosan ya. Nggak pernah bosan, aku mah nggak pernah bosan podcast sama kamu mah. Ya. Oke, by the way, ini kan kita udah memasuki bulan April nih. Baru 44 nih kemarin. Tanggal kembar ya. Iya. Tanggal kembar Shopee, tanggal kembar Iya. Tokopedia. Iya, semuanya kayaknya banyak promo ya. Itu kamu itu nggak sih sempat ikutan beli something nggak di 44 ini? Iya, tentu saja saya check out ya. Iya, Check out dan beli something. Apalagi ini juga menjelang lebaran ya. Iya, betul banget. Nyetok dari sekarang ya. Betul. Nah itu pastinya apa ya? Aku tuh tertarik itu karena emang mereka tuh ngasih headline tuh bener-bener yang bikin aku langsung itu ya, nggak cuma karena produknya tapi karena headline-nya yang betul. Kalau nggak beli tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Iya, benar-benar. Tapi kamu pernah juga nggak sih kayak gitu, kayak misalnya kamu tuh misal baca atau nonton berita di YouTube gitu, dan itu cuma gara-gara clickbait, jadi kamu tuh kayak penasaran ingin menonton gitu. Pernah banget, apalagi di thumbnailnya gitu kan ada didukung sama foto-foto yang kayak wow gitu kan. Terus kayak konten kita juga seperti itu ya kan. Judulnya, terus habis itu teksnya di thumbnailnya itu buat ngeklik, padahal sebenarnya kalau dilihat ya ada ya beberapa yang nggak sesuai ya sama. Cuman itu kan emang triknya yang membuat kita tertarik untuk mengklik gitu. Ternyata berpengaruh itu ya. Nah tapi emang headline campaign itu emang ini ya sifatnya persuasif ya, dan itu jadi salah satu trik marketing mereka emang gitu. Tapi itu kalau misalnya terlalu berlebihan bisa kayak merusak citra dari suatu brand atau company itu gitu. Iya sih. Nah daripada nih kita mungkin sering terdengar ya kalau ini judulnya clickbait nih, ini clickbait tapi pas dibaca atau ditonton ternyata nggak sesuai nih. Nah sebenarnya kita tuh mungkin sebagai marketer atau brand owner itu juga bisa membuat itu, kalau daripada clickbait ada istilahnya namanya click worthy. Jadi sekali klik itu lebih sesuai lah sama yang di itu, tapi juga nggak kalah menarik tulisan-tulisannya gitu, copywritingnya kayak gitu. Dari namanya aja udah clickbait dan click worthy. Yang pasti kalau misalnya click worthy lebih worth lah ya. Iya benar. Nah ini misal ya untuk clickbait sendiri itu misalnya contohnya kayak 10 fakta, bla 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 gitu kan. Terus kayak ada lagi nomor 5 paling mencengangkan gitu ya kan. Itu kan kayak kita tuh tergiur untuk melihat gitu loh. Betul. Itu yang contohnya kayak clickbait ya kan. Terus kayak ada lagi itu yang click worthy itu yang benar-benar dia lebih ada istilahnya value-nya, isinya lebih ada isinya kan. Kayak misal kayak 10 hal yang Anda lakukan sebelum membeli rumah, atau 10 hal yang tidak Anda ketahui tentang olahraga, apa gitu kan. Yang pasti nggak pakai ditambahi embel-embel nomor 5 membuat Anda tercengang gitu langsung kan. Ada ininya ya, ada apa? Biasanya dikasih garis-garis merah, lingkaran merah di fotonya gitu. Biasanya di fotonya ada lingkaran merah gitu. Padahal itu nggak ada apa-apanya. Nah, headline yang clickbait tadi ya istilahnya itu tuh sebenarnya termasuk dalam bidang copywriting ya. Dan mungkin sebenarnya banyak orang yang belum tahu nih bedanya copywriting sama content writing. Mereka kayak ngira itu hal yang sama gitu loh, padahal kan dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi kan kamu sempat bilang nih kalau misalnya content writer dan juga copywriter itu beda. Nah, kira-kira perbedaannya itu apa aja sih? Sebenarnya bedanya itu ada beberapa hal ya. Bedanya kalau misalnya dari tujuannya itu, kalau copywriter itu kan lebih ke untuk campaign nih, misalnya kalau misalnya promo gitu ya. Misalnya kalau promo apa ya, Aprilisius gitu, misalnya banjir promo kayak gitu-gitu, headline yang benar-benar langsung kelihatan lah mungkin di media sosial atau di mana gitu. Nah kalau content writer ini lebih ke
menulis informasi dalam bentuk artikel. Berarti emang sudah ada isi informasinya gitu ya. Itu biasanya kalau di media-media, kalau mungkin di IDN Times misalnya ada artikel apa gitu tentang 5 rekomendasi drama kayak gitu-gitu. Nah itu masuk content writing. Ya betul. Nah kalau misalnya dari manfaatnya, fungsinya gitu kan, kalau copywriter kan ditujukan biasanya untuk brand-brand owner ini mempersuasi calon konsumen, calon pelanggannya. Nah kalau dari content writer itu lebih ke mengedukasi atau menghibur. Karena emang konten yang ditulis itu bukan berniat untuk promosi. Iya benar-benar, benar banget. Nah misal untuk dari proses kerja sendiri nih ya, kalau misalnya copywriter itu dia lebih ke mesti menganalisis kebutuhan dari pelanggannya. Oh iya benar-benar. Ya kan, itu pasti. Terus untuk tren copywriting yang pasti dia harus tahu tren copywriting macam-macamnya itu yang sedang viral. Iya yang kekinian banget ya. Yang kekinian yang sedang booming gitu benar-benar. kan. Nah itu kan dia harus tahu itu karena kan emang untuk attracting pelanggan itu tadi kan. Kalau untuk content writer sendiri itu dia lebih ya itu cari-cari riset atau topik-topik yang emang dia mau angkat gitu loh ya kan. Yang sebisa mungkin itu dia nggak asal dalam menulis ya kan. Apalagi itu kan yang disajikan kan harus aktual gitu kan. Dan itu kan juga harus apa ya istilahnya kita harus mengikuti tren juga dalam hal menulis ini, yang lagi booming, yang lagi orang suka itu apa sih gitu kan. Nah kalau misalnya untuk content writing sendiri itu kan emang dia ruang lingkup kerjanya itu dibutuhkan untuk waktu yang lama. Kalau misalnya kita bikin konten 10 tips beli rumah itu kan pasti sampai kapanpun dia pasti butuh itu kan. Ya kan? Kalau misalnya copywriting itu lebih ke jangka waktu yang lebih pendek, ala-ala campaign gitu. Kalau misalnya hari April yang kayak katamu tadi berarti hanya ada di bulan April, kayak Aprilicious itu berarti di bulan April atau ada September. Ada jangka waktu tertentu ya. Gitu, berarti emang apa? Khusus. Khusus lah. Dari perbedaan yang udah kita mention tadi, ini mungkin kita juga kasih beberapa contoh pengaplikasian beberapa konten untuk copywriting sama content writing ya. Nah untuk content writing sendiri tuh mungkin bisa kita temuin dalam format kayak blog post, terus habis itu ada email newsletter, habis itu ada infographics, e-books juga kayak gitu. Nah tadi kan kalau misalnya content writing kan ada beberapa kan. Kalau misalnya di copywriting itu kita bisa pakai itu di kayak landing page website. Terus ada juga untuk slogan atau tagline. Oh iya. Ya kan, yang pastinya itu nanti juga bisa dibuat untuk ads, ya kan. Ads kan kita juga perlu copywriting. Iya betul. Ya kan, utamanya untuk menciptakan kegaduhan, menciptakan yang booming gitu kan. Biar semakin viral gitu kan. Kita kan perlu copywriting di ads-nya itu. Nah kan kita udah membahas nih pengaplikasian copywriting sama content writing di beberapa konten tadi kan. Nah itu sebenarnya juga ada hubungannya sama SEO sih, bisa untuk naikin SEO. Kita mungkin sekarang bahasnya lebih ke SEO organik ya, nggak yang berbayar gitu. Itu bisa untuk naikin SEO pada sebuah company atau brand. Nah, kalau SEO sendiri itu kan emang dari singkatannya itu Search Engine Optimization ya kan. Yaitu bagian dari strategi pemasaran digital yang dimana dia itu untuk meningkatkan jumlah pengunjung melalui pencarian organik itu tadi. Benar. Iya, kalau untuk SEO organik sendiri tadi udah sempat aku mention juga, ini caranya kan nggak berbayar ya. Nah itu biasanya kita ngelakuin strategi pemasaran online kayak meneliti kata kunci yang lagi trending itu apa sih gitu. Biar nanti kita masukkan dalam copywriting atau content writing kita. Jadi kita juga perlu riset di situ ya. Iya, betul. Nah, SEO organik itu juga bisa dilakukan dengan cara kayak membangun link, buat link dalam suatu artikel atau beberapa copywriting ini untuk mendorong peringkat website kita itu ada di pencarian utama gitu. Jadi kalau misalnya ada kata kunci sesuatu nih atau buka link apa di pencarian kita langsung ada di atas gitu. Muncul gitu ya. Nah kenapa sih SEO organik itu penting? Nah ini tuh ada, aku tuh pernah lihat survei nih. Jadi dari 75% pengguna internet itu mereka itu nggak pernah melewati halaman pertama dari pencarian. Iya. Misal pun kalau misalnya aku nge-search di Google tentang ini, nah itu aku pasti nggak pernah melewati halaman 1. Pasti munculnya di halaman 1 itu. Nah ini kan otomatis misal kita web atau
apa yang kita Artikel-artikel, buat itu artikel-artikel kita itu ada di halaman kedua kan otomatis kita nggak dapet traffic di situ Iya, kan. betul ya betul. kan? Nah itu benar nggak sih kalau misalnya kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh lebih sering berada di page pertama gitu nggak sampai masuk ke page kedua, page ketiga dari search engine gitu. Iya, kalau dari experienceku juga valid sih ya. Dan kalau misalnya kita nyari satu keyword tertentu ya, terus habis itu kita scroll sampai bawah, udah bener-bener bawah page 1, itu nanti kalau misalnya nggak nemu nih atau itu kita search ulang. Iya, betul. kita cari kata keyword yang baru ya. Karena emang apa ya menurutku sendiri itu emang yang valid itu yang halaman pertama, yang atas. Iya, ya benar-benar. Jadi berarti kalau dari sini udah nyimpulin kalau kata kunci itu benar-benar penting banget Iya, ya. betul. Nah, karena pentingnya SEO organik tadi, kita mau share nih tips-tips strategi. organik. Iya, betul. Yang pertama pastinya tadi udah kita bahas berkali-kali juga, itu penelitian kata kunci mana yang kira-kira bakal naikin artikel atau website kita itu di atas-atas nih di halaman pertama. Terus yang kedua pastinya juga nggak hanya research keyword ya, tapi juga konten yang kita buat itu juga berkualitas pastinya. Jadi nggak cuma clickbait tapi juga click worthy lah ya istilahnya. Karena emang yang berkualitas lebih penting Iya, ya. betul. Kualitas lagi-lagi bakalan jadi yang top priority lah gitu. Terus juga biasanya kalau untuk case artikel tuh ini ya, kalau kita baca suatu artikel tuh biasanya ada link-link diarahkan untuk ke suatu topik yang lainnya. Nah, itu juga penting banget nih untuk membuat profil link internal dalam suatu artikel. Nah, selain itu kita juga bisa menambah konten multimedia kayak foto gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak muncul di pencarian by text, kita bisa klik di foto. Siapa tahu kalau siapa tahu gambar yang kita masukkan itu masuk di situ, betul. Ya kan. Nah, pastikan situs yang kamu punya itu secara estetika itu gampang digunain dan istilahnya apa ya, mudah dan bagus gitu loh. Iya, ya kan. user Jadi kan friendly. jadi kan kita sebagai user itu kita merasa ini web asik banget dah gitu. Nyaman lah ya. Iya, gampang juga, mudah diakses dan secara klik itu semuanya bisa nyambung ke sini itu gampang. Nah, selain itu juga untuk di konten multimedia tadi kita juga bisa menambah alternatif tag untuk gambar kita gitu loh, kayak misalnya atau minimal kita bisa tambahin sumber dari gambar kita gitu loh. Kalau misalnya emang dokumen pribadi, ditulis dokumen pribadi. Tapi biasanya di beberapa itu ada yang emang khusus tag gambar gitu. Iya. Jadi kita bisa masukin, oh ini gambar apa gitu kan. Tergantung platformnya sih, makanya harus terbiasa juga ya sama platform untuk ini share konten ini. Nah, tapi kan kita udah bahas nih tentang copywriting, content writing dan hubungannya dengan SEO. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin tentang something yang clickbait kayak headline gitu, itu kayaknya lebih ke arah copywriting ya. Dan di situ sebenarnya dibutuhkan copywriter yang juga expert di bidangnya gitu. Yang udah kompeten lah ya istilahnya. Nah, misalnya dalam suatu campaign nih, misalnya yang tadi mungkin kayak ya sebut aja kayak Shopee, setiap bulan kan pasti ada campaignnya kan. Nah, dan itu copywritingnya pasti baru kan. Iya, nah itu kira-kira biasanya butuh berapa copywriter ya untuk? Ya gimana ya, menurutku sih itu bergantung dari perusahaannya dan kebutuhannya juga nggak sih. Kalau misalnya emang kebutuhannya banyak ya kita pasti otomatis nge-hire copywriting itu juga banyak. Apalagi ini kan case-nya itu copywriting itu pasti mikir something new gitu kan. Dan nggak kebanyakan orang bisa mikir something new itu cepat. Iya, betul. Jadi otomatis kita juga pasti butuh lebih dari satu lah istilahnya. Dan sebenarnya mungkin ngerasa copywriting itu kayak wah cuma bikin headline gini doang gitu. Padahal sebenarnya butuh beberapa orang sih buat brainstorming bareng gitu kan. Kalau emang mau headline yang bener-bener wow, mateng dan wow dan easy to viral. Iya. Jadi sebenarnya nggak semudah itu guys. Jadi emang sepenting itu nggak sih ya copywriting dan penting content banget, writing sendiri itu untuk sebuah bisnis gitu. That's why peran copywriter itu sangat dibutuhkan dan sangat penting, terutama untuk marketing sendiri ya. Iya, untuk mengembangkan bisnis ya. Nah, selain itu pentingnya peran dari copywriter sendiri itu apa aja ya kira-kira? Oke, kita mau breakdown nih beberapa pentingnya copywriter tadi kan. Nah, yang pertama pasti meningkatkan
kredibilitas bisnis gitu kan, bisa bikin brand kamu mudah dipercayalah sama audiens atau calon pelanggan. Terus juga ningkatin brand awareness biar semakin orang-orang tuh semakin kenal sama brand kita. Dari copywriting yang bombastis lah istilahnya. Terus juga pastinya bisa kalau audiens tertarik tuh bisa datengin lebih banyak pengunjung. Entah itu di sosmed, di website, kan trafficnya juga bisa ada lah ya cara untuk ngukur analyticsnya gitu. Yang pastinya kita juga bisa kita mesti menciptakan copywriting yang user friendly, jadi orang bisa langsung kayak gimana sih, kayak tertohok dengan copywriternya kita gitu loh, kayak oh ini sih aku banget gitu loh. Kayak gimana sih? Jadi ikut bisa merasakan gitu ya. Terus selain itu juga bisa meningkatkan perkembangan bisnis juga ya kan. Pasti untuk meningkatkan perkembangan bisnis, meningkatkan perjualan, profit gitu kan. Profitnya dari perusahaan kita ya kan. Nah pastinya juga mempermudah pengunjung untuk melakukan konversi. Ya. Atau mungkin misal kayak sejenis di Instagram gitu ya. Misal kan sekarang ada Instagram Shop gitu. Misal kayak punya produk yang terintegrasi websitenya atau apanya gitu. Kalau misalnya tertarik sama headline-nya langsung diklik. Langsung nyambung kayak gitu. Betul. Nah jadi overall sih ya bagi sebuah brand itu copywriting itu sangat berperan penting gitu loh untuk meningkatkan SEO. Ya kan pastinya bisa dari headline kontennya, dari caption maupun judul-judul artikel yang persuasif. Yang pasti yang perlu kita tekankan itu tadi yang persuasif itu ya. Nah ini pasti sifatnya persuasif itu emang sifatnya si copywriting ini ya kan, itu mengajak kita. Pastinya akan lebih baik jika menonjolkan sisi clickworthy-nya daripada clickbait ya kan. Gimana itu yang berkualitas itu lebih baik daripada yang cuman di awal doang yang bikin tercengang ya kan. Dan juga headline campaign atau judul-judul yang clickworthy ini kalau emang diolah secara ini ya ciamik yang yang bombastis gitu bisa bakalan ampuh banget untuk narik perhatian audiens. Ya apalagi kita kan gemarnya yang headline yang kita super banget gitu loh. Iya benar-benar. Kekinian gitu ya. Kekinian dan dekat dengan kita gitu loh, lingkupnya kita. Dan pastinya juga disesuaiin sama brand identity kita ya. Misalnya kayak brand kita yang profesional, yang eksklusif. Berarti gaya bahasa kita juga harus berubah. Mungkin yang lebih agak formal gitu. Atau enggak yang brand kita yang santuy atau gimana gitu. Bahasanya juga bisa yang friendly kayak gitu sih. Ya mungkin segitu dulu ya pembahasan kita tentang copywriting dan content writing. Dan kita juga udah kasih bonus dengan membahas SEO ya kan, kurang apa lagi ya kan. Ya mungkin next time kita bisa bahas SEO lebih detail lagi ya. Ya mungkin cukup segini dulu ya, dan pembahasan kita untuk kali ini semoga memberikan insight terutama bagi teman-teman di rumah dan pebisnis yang ingin menjalankan bisnisnya dan butuh copywriting. Yap, betul. Thank you Dania udah nemenin podcast kita hari ini. Thank you juga. Semoga kita bisa podcast lagi bareng di kesempatan berikutnya ya. Siap. Ya, oke, mungkin segitu dulu ya. So, see you guys. Bye. Thank you. Oke, Elevate Squad. Gimana podcast kita kali ini? Seru banget kan? Kalau bahas tentang headline campaign atau berita-berita yang clickbait itu emang gak ada habisnya ya gak sih? Selalu bikin tercengang. Nah, di satu sisi ini tuh bukti bahwa copywriter di Indonesia itu emang sekreatif itu gitu loh ya kan. Tapi di sisi lain juga bisa membawa citra yang kurang baik bagi sebuah brand jika penerapannya itu kurang bagus. Nah kita udah bahas nih mulai dari bedanya copywriting dan content writing, penggunaan masing-masing, sampai impactnya bagi sebuah bisnis. Jadi menurut kalian nih seberapa penting sih copywriting untuk menarik perhatian audiens? Komen di bawah yuk. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!